Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai. Suaranya nggak kedengeran ini di sini. Kedengeran dong. Kita akan mulai dengan F1 Azerbaijan yang tidak kita bahas minggu lalu. Karena saya kendala sedang bed rest. Aurel bed rest. Bilang aja. Cuman saya sakit, jadi kita nggak bikin. Sebenarnya sakit-sakit di musim gini mencurigakan sih sebenarnya. Karena kehujanan mulu kan. Aspek, naik motor kemana mana sih? hujanan. Loh, saya kan masih keliling. Oh ini. Kurir. Amin. Aduh, anjing. Udah. Terus. Sekarang mah kita nonton F1 Azerbaijan yang ternyata plot twist banget. Ya. Akhirnya ternyata. Ini dikit aja bahas ya. Di restart kita bahas dikit aja sih. Sebenarnya kan F1 Azerbaijan itu kan berlangsung dengan plot twist kan. Ya. Akhirnya malah 3 orang itu kayak Verstappen, Hamilton dan Bottas tidak ada poin. Cuma Verstappen DNF. Ya. Hamilton sama Bottas di belakang. Sampai akhirnya tidak diduga terjadi nyana. Cie. Ya udah Vettel podium. Ya. Perez menang. Ya Perez menang udah diduga. Perez itu duga. Ya, Cuma saya yang menduga. Sebastian Vettel bisa podium itu sih Ya. emang nggak ada yang bisa ngeduga kenapa dia bisa podium dan Ya. spesialis balapan kios Pierre Gasly kenapa dia bisa podiumnya? Ya bisa. Kalau balapan kacau dia selalu menang atau podium? Ya karena atasnya abis ya kan. Oh, Jadi dia, orangnya karena saya bisa maju nih. iya, gitu. pace-nya Gasly itu kan dari seri-seri perdana itu kayak Gasly doang sih Alpha Tauri ya sebenarnya kayak bisa lah bersaing di best of the rest ya kan. Jadi kalau di F1 itu kan beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir itu cuma Mercedes sama Red Bull, Ferrari-nya malah enggak malah kan. Sementara si Alpha Tauri ini ya bisa lah kalau 1 sampai 4 itu udah Mercedes sama Red Bull, berarti dia kelima gitu kan. Nah, kalau 3 orang udah hilang ya kan, Verstappen, Hamilton, Bottas hilang ya, masa dia ya bisa lah naik gitu. Orang dia selalu di fight di YouTube 56 mulu kan. Ya, dan pun gapnya antara 4 ke 5 itu 30 detik gitu kan, jauh lah, jauh. Per lapnya jauh. Fightnya Pierre Gasly di situ. Tapi tidak akan membahas F1 Azerbaijan. Ya, pertama kita bahas F1. Karena kita akan menghadapi triple header. Enggak, kita bahas Azerbaijan dikit dulu. Oh, dikit, ya kan? Dikit-dikit aja. Jadi kenapa Hamilton yang udah restart 2 lap tapi malah ngebablas. Ya, kita pertama kan bahas ini dulu. Ini jadi kenapa nih setirnya, Ji? Ya, ini di sini tuh ternyata akhirnya terungkap gitu kan. Kalau Mercedes tuh punya perangkat namanya magic button. Malah mablang. Iya. Mablang. Jadi sebenarnya Mercedes itu keunggulannya emang banyak banget mobilnya ya. Tahun lalu yang dual axis steering, terus yang mungkin 2012 udah dicabut. Ya 2012 dia sempat punya double DRS gitu-gitu. Jadi sebenarnya Mercedes ini waktu dia pas mau restart ini kan kayak kelihatan tuh di mana remnya tuh kayak panas banget sendiri. Iya, ngebul sendiri sebelah kiri kayak ngebul sendiri. Ternyata emang itu triknya dari si Mercedes ini untuk hitting manasin remnya gitu kan, manasin rem. Dan kalau di mobil balap itu kita bisa memindahkan nih porsi remnya. Jadi kalau misalnya balapan tuh biasanya kalau F1 itu ya biasa antara 65-35. Jadi 65 depan, 35 belakang. Atau mungkin 55-45. Diatur porsi rem aja. Tapi kalau saat restart itu ternyata dengan bantuan tombol ini tuh fungsinya untuk manasin rem ya. Jadi kalau sejak F1 itu pakai KERS ya kan, Kinetic Engine Recovery System. Jadi panas dari rem itu diubah jadi kayak energi ke mesin kan. Ternyata Mercedes tuh bisa diakali sistem itu. Jadi gimana caranya rem ini bisa dipanasin dulu kalau lu restart atau safety car atau virtual safety car gitu. Karena setiap setelah restart kan pasti akan semua kondisi mesin atau rem pasti lebih dingin. Iya, kan? lebih dingin dan itu ngerem biasanya jadi lebih dekat gitu kan. Lebih jauh dari tikungan. Misalnya titik ngeremnya di Azerbaijan itu kalau normalnya di 100 misalnya. Nah, kalau misalnya remnya masih dingin, berarti lu harus mundur nih 130 atau bahkan 150 gitu kan. Nah, kalau ngakalinnya gimana ya? Akhirnya remnya dipanasin. Sistemnya dengan 70 atau 80. Iya. Tombolnya dia pencet tombol, remnya jadi lebih panas gitu kan. Dia tuh mungkin ngambil panasnya tuh dari engine berarti kan. Justru dibalik gitu kan. Biasa tadinya panas rem itu diambil buat mesin, ini dibalik gitu kan. Tapi itu juga dia ngerubah brake biasnya. Jadi brake biasnya itu justru sampai 90% tuh di depan. Jadi si Hamilton tuh bisa ngambil remnya itu lebih dekat. Tapi sebenarnya mungkin si Hamilton ini lupa Azerbaijan tuh trek jalan raya gitu kan, di mana bukan aspal, di mana aspal yang seperti yang kita bilang di edisi sebelumnya ya kan. Kalau aspalnya sirkuit jalan raya itu biasanya nggak setinggi sirkuit-sirkuit yang permanen gitu kan. Makanya Hamilton mungkin karena ngerasa pede gitu kan, remnya udah panas, ternyata bannya nggak terlalu nih. Ternyata bannya nggak dapat gripnya. Iya, nggak dapat gripnya gitu kan. Emang sih emang ada banyak teori ya, maksudnya ada banyak mungkin Hamilton juga lupa dalam ngerilis, karena nih sistem ini emang
apa ya, tergolong rahasia lah, kayak dual axis steering itu ya nggak mungkin dibongkar semua ke publik kan. Karena ya teknik kayak gini tuh rawan banget diikutin sama tim lain gitu kan. Makanya Mercedes pun pasti nge-keep rahasia ini ya semaksimal mungkin, karena biasanya kalau F1 kalau ada teknologi yang baru fenomenal kayak begini, tahun depannya pasti dilarang gitu kan. Kayak gitulah, pasti selalu kayak gitu. Kayak DAS kan tahun ini udah dilarang gitu kan, biarpun mobilnya Mercy itu nggak jauh beda sama tahun lalu juga gitu. Jadi itulah salah satu faktor kenapa Mercy itu selalu bagus tuh kalau restart, kalau habis virtual safety car, biarpun kemarin fail akhirnya dan ada ketahuannya nih dia pakai komponen magic ini gitu. Walaupun ada sedikit apa sih bilangnya konspirasi. Apa karena tuh? itu konspirasi balapan udah 75% red flag, seharusnya kan secara regulasi mending finish harusnya aja, difinisin udah selesai aja, tinggal 2 lap doang gitu. Ini kenapa memaksakan untuk restart? Ternyata emang dikabarkan tuh menguntungkan Mercedes sendiri. Iya, tapi emang sebenarnya kalau memungkinkan ya, kalau dalam regulasi itu emang selama memungkinkan, selama waktunya tuh nggak ngelebihin. Biasanya tuh kalau yang misalnya lu udah biasa tuh Monaco tuh, biasa kalau Monaco chaos gitu, terus misalnya 75 lap 75 red flag nih, tapi biasanya durasinya di Monaco itu lebih panjang gitu kan. Sementara kayak di Baku sendiri gitu kemarin secara durasi mungkin belum ngelewatin ininya nih waktu maksimalnya, jadi habis ya red flag cuma 3 lap ya kan, 4 lap tapi habis itu dilanjutin ya karena belum ngelewatin waktu maksimal gitu loh. Biasanya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya lu red flag misalnya lapnya misalnya Monaco 78, red flag di 75, tapi karena Monaco tuh biasanya lama, belum safety car, belum ya periode-periode yang bikin balapan, interupsinya banyak gitu. Karena gini, sejarah dalam balapan F1 paling lama itu tahun 2011 di Kanada tuh balapan 4 jam setengah gitu. Red flagnya tuh 2 jam setengah sendiri kalau nggak salah. Udah balapnya tengah malam waktu itu kan, kalau waktu Indonesia ya kan. Iya kan. Waktu itu kan hujan, banjir ya selama. Tapi tracknya ya belum gelap, maksudnya masih bisa untuk balapan ya tetap dilanjut gitu loh. Kayak gitu. Jadi bukan masalah konspirasi doang di situ. Jadi emang secara durasi ini belum melewatin batasnya juga, dan kalau misalnya kita lanjutin bahaya nggak, udah malam nggak kayak gitu-gitu, itu juga diperhatiin gitu loh. Dan kemarin yang sangat disayangkan itu juga di Azerbaijan adalah ban. Saat Verstappen pun ban depan kiri belakang meledak. Ya, saat tiba-tiba flat tire. Sebenarnya gini. Itu kata Pirelli bilang dia ada masalah tekanan angin. Sebenarnya kalau tekanan angin gini ya, kalau di balapan kayak F1 nggak kayak balapan lain gitu loh. Misalnya balapan, mungkin balap touring, balap GT, itu tekanan ban bisa bebas gitu kan. Jadi lu mau lebih rendah apa lebih tinggi gitu. Sementara di F1 itu tekanannya itu udah diatur. 21 itu juga kalau nggak salah udah dinaikin dari sesi latihan bebas gitu. Jadi gini, kalau di balapan ya, nggak balapan doang sih, jadi secara umum misalnya ban lebih tekanannya lebih rendah, misalnya nih 21 kita jadiin 19 misalnya. Ban jadi lebih ngegrip, tapi efeknya apa? Ban jadi lebih cepat habis gitu ya kan. Nah, kita sebenarnya terus kalau misalnya dinaikin gimana? Ban lebih susah panasnya, lebih susah dapet grip, tapi ban lebih awet gitu kan. Tapi kalau di F1 itu semua tekanannya sama, bahkan kalau nggak salah itu tekanannya ini beda dari latihan bebas Jumat itu udah kalau nggak salah dinaikin deh. Jadi tadi itu 20 kalau nggak salah, 20 semua rata gitu ya. Depan 20, belakang 20, terus dinaikin jadi 21 ya, karena dikhawatirkan ya karena nih track jalan raya juga mungkin ya kan. Lebih tergerus juga, cepat habis. Ya, tikungannya juga sebenarnya Baku ini bikin stres ban gitu kan, karena banyak tikungan 90 derajat. Tikungan patah. Ya, udah gitu ya karena stretnya juga lumayan panjang, terus lo harus ngerem yang lumayan berat ya kan di tikungan satu gitu-gitu ya. Ini udah paling sesuai sebenarnya kan. Kalau menurut gua pribadi, masalah kalau kayak Stroll Verstappen ini dua-dua itu masalahnya di ini sih, debris. Ya, debris. Jadi kan di Baku ini ada supporting race kan. Serpian ya, gitu. Kotoran-kotoran, maksudnya ya pecahan gitu. Di balapan sebelumnya tuh ada F2 kan, F2 ya rusuh gitu kan. Biarpun sebenarnya balapan di Baku kemarin tuh lebih relatif lebih aman lah daripada balapan-balapan yang sebelumnya gitu. Nggak terlalu banyak tabrakan atau ya mungkin kesalahan pembalap tuh lebih dikit. Tapi ya ini track jalan raya, kadang kita nggak tahu nih bekas-bekas jalan raya yang mungkin lu udah bersihin tiba-tiba ada lagi gitu kan. Mungkin ada paku kecil. Iya, emang digrogol. Beda lagi. Tapi ya track jalan raya itu pasti lebih tricky lah untuk soal debris kayak gitu, apalagi belum kayak
yang gue bilang di edisi sebelumnya tuh kayak penutup gorong-gorong kayak gitu-gitu itu masih lebih banyak gitu loh. Biarpun sebenarnya standar untuk track jalan raya seperti Baku ini pasti tinggi banget, kayak tutup gorong-gorong apa kayak curbnya itu segala macam. Jadi ya menurut gue nggak masalah tekanan ban sih. Jadi semuanya itu sebenarnya aman ya kan. Biarpun Lewis tuh sebenarnya dia ngeluh ada masalah di akhir-akhir, tapi untung belum kejadian gitu kan. Oke. Tapi akhirnya setelah drama 3 orang ini bikin mereka tidak finish, dan ternyata Verstappen masih bisa bertahan 2 seri untuk menjaga posisi di klasemen. Ya. Pertama sampai akhirnya kita bawa ke F1 Prancis, sirkuit Paul Ricard. Aduh. Ini adalah sirkuit yang bisa dibilang ya sebenarnya nggak suka. Saya nggak suka sebenarnya. Kalau saya karena saya silinder, karena gas-gas saya itu nggak suka. Ya, Cuma karena kayak gini nih. Tracknya kan kayak begini nih. Benci banget emang. Kalau buat orang yang mata silinder sih nggak enak ini. Cuma kalau sirkuit Paul Ricard ini juga tempat yang digunakan untuk tes ban Pirelli. Bisa jadi nggak di sini lebih bagus performa ban. Lagi di sirkuit modern kan? Ya lebih bagus. Kalau di sini, kalau di Paul Ricard itu ya balapan ya biasa aja, aman-aman aja, jarang drama ya, kecuali tiba-tiba hujan gitu ya, atau mungkin sama panitia. Paul Ricard ini sirkuit yang bosenin, tapi dia tergolong lengkap gitu. Tergolong lengkap dalam artian gini, dia layoutnya tuh banyak. Macam-macam, konfigurasinya banyak. 40 atau 50-an gitu. Iya. Kalau nggak salah ya, sekitar segitulah. Jadi lu mau cuma segini doang atau lurusannya setengah gitu doang bisa, dia terserah lu mau kayak gimana. Tapi dia juga modernnya dalam artian gini, lu kalau mau tes ban basah bisa di sini, nggak perlu dihujanin gitu kan. Karena dia punya kayak sprinkler gitu di tiap jalan. Kayak ya selangnya di mana-mana, dia tinggal alirin aja gitu kan. Ya kalau misalnya tiba-tiba udah, kalau si Paul Ricard kan kata-katain mulu nih ya kan, kalau balapan sini ya udah bosen gitu kan. Jadi kita bikin basah aja gitu biarpun nggak hujan gitu kan. Ya bisa aja kayak gitu. Reseh banget tiba-tiba bikin basah. Tapi emang balapan di Paul Ricard nih ya gimana ya, emang bosen sih. Tapi kalau misalnya pemilihan Prancis itu nggak ada track lain lagi yang lebih baik dari Paul Ricard juga sih sebenarnya di Prancis ya. Pilihannya cuma apa, Magny-Cours sama bosen gitu kan. Terus apalagi Lemang. Lemang kalau Lemang yang Bugatti itu juga kecil kan, kekecilan lah. Kalau nonton MotoGP kan juga kayak sempit gitu kan. Ya nggak mungkin kan Lemang di De La Sarte itu nggak mungkin. Kepanjangan, lu mau ya panjang sih, yang kepanjangan sih enggak gitu ya. Cuma ya 20 kilo cuma serem gitu 4 lap doang kalau di F1 berarti. Enggak bahaya, itu mah nose life. Kalau Paul Ricard tuh yang best lap-nya aja tuh yang LMP1 tuh 3 menit 20 berapa lah. Ya F1 bisa 2 menitan kecil gitu. Cuma tetap lap 2 menit itu tuh kayak balapan zaman 50-60 gitu. Karena emang dulu sempat 2019 itu sempat ada bukan problema apa ya, opini kalau Paul Ricard sebenarnya tidak usah dipakai lagi untuk balapan. Ya, lebih baik untuk tes aja. Ya ini sebenarnya kayak politis lah. Harus ada balapan di Prancis gitu kan. Nah gitu ya, apa mungkin pendanaannya juga bisa gitu kan. Sebenarnya track yang lebih layak buat F1 tapi nggak gelar F1 banyak gitu kan. Di Jerman ada 2 contohnya, Hockenheim sama Nürburgring gitu kan. Cuma ya Jerman nggak bisa nyelenggarin karena nggak punya uang gitu kan. Sementara kalau Prancis punya uang. Ya mungkin karena dia ada Alpine ya kan, buat brandnya mereka bisa gitu. Jadi Renault gitu. itu tahun itu karena Renault ya, juga Renault kan dulu Renault terus kan jadi Alpine gitu kan. Tapi ya balapan di Paul Ricard ini ya biasa aja gitu. Sirkuitnya juga apa ya lurus, terus tiba-tiba tikungannya juga pelan semua, jadi ya gimana gitu. Ini sirkuit yang sebenarnya Mercedes banget karena sejak pertama kali digunakan tahun 2018-2019 pemenang selalu Hamilton. Ya. Sama sekali nggak ada bisa geser dia. Ya, karena emang sirkuit ini ya emang apa ya, cocok banget lah sama Mercedes. Konfigurasi layoutnya Mercedes ya kan. Track ini berarti kita lihat yang tadi tuh. Ini track ini emang high speed banget gitu. Cocok lah untuk mobil-mobil yang pakai wheelbase-nya panjang dan powernya ya paling bagus. Ya mobil apalagi yang paling panjang ya Mercedes. Iya, apalagi gitu kan. Mercedes doang yang pakai itu. Karena ini kan start di sini kan lurus saja kan. Terus tikungan satunya tuh cuma belok sedikit ke kiri, terus kita lewatin sektor 1 yang sebenarnya nggak terlalu susah juga gitu kan. Habis itu ya backstretnya panjang gitu kan. Sektor 2 iya. Sebenarnya dikasih untuk F1 ini dikasih chicken kecil doang. Kalau misalnya balapan lain itu chickennya sih nggak dipakai gitu kan. Kalau F1 mungkin nyampe sini ya bisa berapa, 350 360 gitu kan. Dapat. Tapi kayak di Mugello. Ya tapi yang patut diperhatikan adalah tikungan di sini tuh lambat semua, jadi nggak mungkin lah F1 pakai konfigurasi low downforce kayak Monza atau Spa, nggak mungkin. Jadi dia high downforce kan? Lebih ke medium lah, nggak high banget karena nanti yang ada kalah di straight-nya gitu kan.
Karena tikungannya juga nggak susah-susah amat gitu loh. Biarpun low speed, cuma ya nggak terlalu tricky lah, nggak terlalu tikungan susah tuh. Contohnya apa? Suzuka tuh susah gitu kan, emang bener-bener high downforce gitu kan. Belum ada yang snack corner itu. Iya, ya 130R yang lu di gigi 6 apa gigi 7 itu lu harus flat out gitu. Kalau di Polycat tuh bener-bener ngebosonin buat penonton juga pembalap gitu sebenarnya. Emang tuh cocok buat ya ngetes aja. Ngetes aja sebenarnya kan. Sebenarnya kayak gitu. Karena Mercedes sendiri emang anehnya dari 2018-2019 yang bisa kenceng cuma Hamilton doang. Ya. Karena Bottas pertama kali di Polycat itu tidak finish tabrakan. Finish posisi 7. Iya, tapi tabrakan. Iya, tapi tahun depannya bisa finish posisi 2. Iya, tapi jauh juga. Tapi jauh juga dari Hamilton, karena emang kenceng banget. Apalagi tahun ini kayaknya lebih parah. Nah, menariknya berarti kan ini kesempatan buat Hamilton. Kalau misalnya dia mau fight buat oke, gue balikin posisi gue ke peringkat pertama lagi klasemen geser Hamilton. Apalagi Max Verstappen tidak pernah bagus di Polycat. Ya karena mobilnya kecil nggak sih? Karena ya ngaruh ke speed juga ya? Ya karena emang pasti top speednya ya, terutama tahun sebelumnya tuh emang Honda ya keteteran lah track gini. Iya. Malah yang menarik justru setelah ini gitu kan, itu baru kesempatannya Red Bull gitu kan. Karena ya emang di Polycat lo harus punya mobil yang benar-benar perfect buat top speed gitu kan. Sebenarnya waktu era Ferrari yang masih lumayan bagus lah dulu. Iya, 2018 itu 18-19 gitu kan masih bisa lah. Maksudnya untuk ada, bahkan tuh kalau nggak salah finishnya masih di depan, kualifikasi aja di depan Red Bull gitu loh. Jadi misalnya, tapi kalau yang Ferrari yang kalau tahun ini mungkin masih bisa lebih bagus, tapi kayaknya masih, jadi kalau menurut gue ya Mercedes tetap di depan sih, kecuali Bottasnya emang udah underperform nih sebenarnya. Bottas ini kenapa gitu kan dari seri sebelumnya? Karena ini unik, Bottas itu tahun ini udah 3 kali tidak dapat poin, sedangkan dibandingkan musim lalu itu dia semusim penuh 3 kali juga nggak ada poin. Iya. Ini belum setengah musim tapi udah nggak poin. Berarti kan ada kemungkinan mungkin dia bakal nambah lebih sering lagi nggak dapat poin. Entah itu di mana ya, kita nggak tahu. Apa di Polycat ini pun track recordnya si Bottas nggak begitu bagus. Mungkin dia nggak suka gitu kan, karena pembalap juga mungkin gue nggak suka nih track ini. Apa mungkin dia nggak tahu ngapalan sirkuitnya karena kefavornya banyak, beloknya di mana sih? Gitu. Karena kayak gitu kan ada ya pembalap tetap punya sirkuit favorit sama yang nggak favorit pasti tetap kayak gitu kan. Mungkin Bottas gue nggak suka di Polycat, susah gitu. Emang kayak kesannya lurus-lurus doang, tapi ketika ngambil tikungan yang habis straight ini emang agak susah gitu. Nyeri racing line-nya sebenarnya agak susah gitu. Mungkin dia nggak suka di situ ya. Ini nggak ada kerapnya nggak sih? Ini nggak ada kerapnya. Ada, tapi tipis-tipis banget ya. Iya, tapi kalau kerapnya tipis-tipis banget kan. Sorry kalau misalnya main di mana ya? Misalnya lu kayak main di simulator gitu ya. Ini tuh kerapnya itu kayak masih berbentuk aspal. Jadi nggak licin sama sekali. Emang aspal semua itu. Sebenarnya emang tracknya ini emang lu bikin yang meminimalisir kalau misalnya lagi tes lu kecelakaan gitu loh. Karena dulu tuh ada waktu tes di Polycat ini ada pembalap yang meninggal tuh gara-gara ketes di sini kan dianggap aman gitu kan, tapi karena tracknya lebar gitu, terus karena lagi tes mungkin ambulannya kurang gitu-gitu, dia telat dapat penanganan gitu. Kalau nggak salah entah meninggal entah lumpuh, gue lupa gitu. Sebenarnya nih kalau Polycat ini emang dibikin emang buat tes gitu, jadi kalau misalnya keluar nih ya kan mobil yang nggak kehilangan grip mungkin kayak Hockenheim gitu ya, dimana yang area run off-nya ini dibikinnya tuh beda. Ini aspal yang benar-benar ngegrip, di sini ya lu pembalap di sini salah gitu, ya udah nabrak gitu kan. Segala macam ya. Nah, iya. Udah kalau Polycat ya menurut gua gak jauh-jauh lah, prediksinya juga gitu doang, tetap satu Hamilton. Iya. Tapi menarik ini sejak 2019 karena 2020 pandemi sana. Iya. Sebelum itu 2020 Ferrari selalu podium ketiga. Iya. Baik itu Kimi Raikkonen ataupun Charles Leclerc. Mungkin nggak di sini podium 3 juga dia. Apalagi kalau ngeliat kita di Azerbaijan Leclerc juga bagus, di Monaco juga bagus gitu. Sebenarnya tapi problemnya Ferrari itu kayak lebih Tapi kayaknya bisa sih kalau Ferrari di sini ya, karena pun top speed-nya lumayan sekarang. Ya, kalau secara top speed emang kalau kita bicara top speed emang dia lebih bagus daripada 2020. Ya 2020 gitu kan. Tapi gimana dia degradasi bannya gitu kan. Tapi kalau setahu gue tuh Polycat tuh degradasi bannya tuh nggak terlalu tinggi gitu, karena emang karakter tracknya ya biasa aja gitu loh, nggak ada yang sulitnya gitu. Nggak teknikal amat. Iya, nggak teknikal amat gitu, emang sirkuitnya ya udah biasa aja. Kalau kita nonton F1 ya udah Polycat
Ya udah nonton aja paling start sama finishnya doang gitu kan. Gitu. Tapi wajib nonton sampai habis. Iya. Jangan cuma setengah-setengah doang. Atau kalau menurut gue sih di sini ya 1 Hamilton, 2 Verstappen. Prediksi kita. Udah langsung lah. Paul Ricard bosen. Nggak ada istimewanya gitu. Terus atau Hamilton sama, pasti Hamilton sih menang. Iya, 2 Verstappen lah. 2 Verstappen. Tapi gapnya nggak kayak dulu, nggak 3 jauh Leclerc banget. gue. Nah, 3 Leclerc kalau gua mungkin 3. 4 Perez lah. 3 kayaknya back to Perez. 3 Perez, gue Iya. Leclerc ya. Bottas, Kayak Leclerc lagi Iya. pengen podium kan sih. Bottas sih kayaknya kayak emang udah melempem lah karena isu-isu Isu dia sudah George Russell mulai ya, dikabarkan akan tanda tangan kontrak. Isu-isu liar itu udah mulai berhembus ya Karena kayak. makin kencang tuh George Russell mau tanda tangan kontrak ganti di tahun depan. Ya karena kalau misalnya Mercedes mengabaikan Russell setahun lagi gitu Salah ya. sih, salah Ya banget takutnya dibajak gitu kan sama Red Bull misalnya. Atau sama Ferrari karena di F1 tuh semua berjalannya tuh cepat gitu loh. Dan Sebastian Vettel pun udah bilang kayaknya gue akan pensiun tahun ini. Jadi mungkin kalau misalnya Russell nggak dapat tempat di Mercedes dia akan ke Aston Ya, Martin. masih Karena dia banyak sama Mercedes. kemungkinan gitu kan. Terus Sebastian Vettel gue kepengen pensiun tahun ini kata dia. Bisa kayak gitu. Oke, nanti kita tungguin aja. Nanti kata kabar bahas itu lagi lah. Ya nanti lah kalau abis Styria kali. Udah ya. banyak lagi Styria sih. Kayaknya apa summer break lah. Summer break tuh kapan? Juli. Iya, bentar lagi. Sebulan libur Juli. Iya, bentar Setelah lagi. Styria pokoknya. Habis Styria tuh langsung Hungaroring ya. Masuk enggak sebulan libur dulu. Iya Styria tuh sebulan tuh Hungaroring. Iya, baru itu summer break pokoknya. Oke, Oke. lu Hamilton, Verstappen, Perez. Perez. Gua Hamilton, Verstappen sama Charles Leclerc. Siapa yang akan benar? Kita Alpine. tunggu di video akhir pekan ini. Alpine menang. Nggak mungkin podium kayaknya nggak ada. Mobilnya Ya, Alpine. kasih Alonso paling Alonso yang Alonso oke paling loh, 6 lah, 6. Ya boleh 6 lah ya. Masih, 6 lah. masih bikin bangga lah ya seenggaknya. Iya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas tentang selanjutnya ada di Austria dulu apa Styria dulu ya? Austria dulu lah. Enggak, namanya Austria dulu ya. Styria? Iya. Video F1 Austria, apakah Red Bull akan lebih kencang di sini? Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan dan atau komentar-komentar Atau video aja. request. Juga jangan lupa follow Instagramnya Autores @autores1d. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.